慌！既然你不识相， Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Shihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 238. Yang mana pada Perfect World episode 238 ini menceritakan Shihao yang akan menghadapi keempat Supreme Being muda menggunakan kekuatan dari ranah Void Dao-nya. Dan terlihat kekuatan Shihao di ranah Void Dao ini akan mengejutkan semua orang. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat jika para murid Akademi Tianzhen sedang berhadapan dengan murid Akademi Suci dan Akademi Immortal. Akan tetapi Ziri Tianjun muncul dan meminta agar semuanya tidak diambil hati karena pelayannya terlalu lancang dengan Shihao dan tidak tahu batasan. Terlihat Zitong pun langsung memakan obat yang diberi Ziri Tianjun. Dan Zitong mengatakan jika Huang ini sangat tidak sopan. Akan tetapi Ziri Tianjun meminta pelayannya itu untuk mundur dulu. Setelah itu Ziri Tianjun berkata jika dirinya sudah lama mengagumi nama besar Huang. Dan dia merasa jika dengan kultivasi Heavenly Deity, Shihao bisa mengalahkan Jin Jiaoxi dan pelayannya berturut-turut. Yang mana karena itu Ziri Tianjun mengakui kehebatan Shihao ini. Di sini Shihao pun bertanya apakah Ziri Tianjun ini mengirim orang untuk menguji Shihao karena dia ingin bertarung dengan Shihao. Sementara Tai Yin Yutu yang sebel pun memanggil Ziri Tianjun ini dengan nama pria terong ungu. Dan Cao Yuseng berkata, jika dulu ketika Shihao berkelana di dunia, orang-orang ini masih belum terkenal. Mendengar itu pun Zitong tidak terima dan berkata, jika tuannya itu adalah sosok dengan energi ungu dari timur dan setara dengan Raja Langit Muda. Dan bagi Zitong, tidak ada hebatnya suatu kejayaan di masa lalu seperti Huang ini. Bahkan Zitong yakin jika pencapaian Huang pasti sangat terbatas karena dia tidak pernah mendengar Huang menyatu dengan benih abadi yang sempurna. Di sini Shihao pun membenarkan jika dirinya memang tidak pernah menyatu dengan benih abadi. Akan tetapi bagi Monu, meski tidak pernah menyatu, namun seorang Huang sudah bisa melumpuhkan Zitong hanya dengan satu jari. Kemudian Ziri Tianjun mengatakan jika Jin Yu dan Yu Wudi adalah sahabat karibnya. Yang mana saat keluar pengasingan, Ziri Tianjun mendengar jika Huang mengalahkan mereka, bahkan merebut zirah Raja Langit Muda. Dan karena itu, dia sempat berpikir untuk bertarung dengan Shihao ini. Namun sayangnya, Shihao memilih jalan tubuh sebagai benih, yang mana sudah terbukti oleh para pendahulu jika itu adalah jalan buntu. Dan karena hal itulah, dia merasa jika Huang tidak layak bertarung dengannya. Mendengar itu pun, Shihao mengajak Ziri Tianjun untuk bertarung saja. Di sini Ziri Tianjun tahu jika dulu Shihao memang yang terkuat di ranah Heavenly Deity. Maka dari itu, dia akan mengikat tangan dan kakinya, kemudian menekan kultivasi untuk bertarung dengan Shihao di ranah yang sama. Yang mana ini bisa memenuhi keinginan Ziri Tianjun sekaligus membiarkan Shihao memahami seperti apa rupa Dao Agung sempurna yang sesungguhnya. Sementara Modo yang masih di Akademi Tianzhen pun sadar jika Shihao sudah kembali. Maka dia pun langsung menuju ke tempat Shihao berada. Sementara orang-orang dari Akademi Immortal pun yakin jika Ziri Tianjun ini pasti menang. Akan tetapi bagi Lancian, daripada menyembah orang lain, lebih baik mereka berdiri sendiri di puncak awan. Di sini pun petapa Jigu merasa jika Huang sangat menyedihkan. Karena dulu dia memang Supreme Being muda di generasinya, namun sekarang demi menjaga muka, dia memilih bertarung mati-matian. Tai Yin Yutu pun heran, dulu saat Huang sendirian melawan wilayah asing, orang-orang ini tidak terlihat sama sekali. Akan tetapi sekarang, mereka satu persatu mengaku sebagai Supreme Being. Sementara Cangkung yang meminta Shihao memikirkan kembali karena setelah benih abadi menyatu dengan Dao, maka kekuatan Ziri Tianjun ini akan berevolusi sepenuhnya. Kemudian Ziri Tianjun ini langsung menekan kultivasinya ke ranah Heavenly Deity melihat Shihao yang sudah bergerak. Dan setelah itu, dia mengeluarkan telapak energi ungu primordial dari retakan ruang yang dia ciptakan. Akan tetapi hanya menggunakan satu serangannya saja, Shihao langsung menghancurkan tangan besar tersebut. Dan terlihat semua orang bertahan setelah retakan ruang tersebut tertutup kembali.
Ziri Tianjun pun mengakui jika teknik Huang ini sangat misterius karena dia bisa mengurai 10.000 dao dengan catatan primordial sejati. Kemudian Ziri Tianjun meminta Huang tidak mengecewakannya karena dia selalu ingin melihat Huang berada di masa paling gemilang. Terlihat Ziri Tianjun ini langsung mengeluarkan kekuatan besarnya yang mampu menarik semua benda di tanah. Melihat itu petapa Jigu terkejut karena Ziri Tianjun ini sudah sempurna menyatu dengan benih abadi yang membuat setiap gerakan tangan dan kaki bisa menggerakkan dao agung langit dan bumi. Yang mana orang dengan teknik dengan hukum masa kini seperti petapa Jigu ini juga mendambakan hal tersebut. Dan dia yakin jika riwayat Huang akan tamat kali ini. Sementara terlihat cilin milik Taiyin Yutu langsung menyerang Zitong setelah dia kembali merendahkan si Hao ini. Sementara Wu Tai juga yakin jika Huang ini juga pasti akan mati. Akan tetapi menggunakan kekuatan petirnya, si Hao menghancurkan kekuatan yang berbentuk seperti planet milik Ziri Tianjun itu hanya menggunakan satu gerakan saja. Yang mana terlihat kejadian itu terjadi begitu cepat sampai orang tidak sempat bergerak. Bahkan si Hao juga langsung menyerang Wu Tai yang tadi sudah sangat merendahkan si Hao ini. Di sini pun Ziri Tianjun sadar jika dia sudah meremehkan musuh. Namun dia juga tidak akan menggerakkan kekuatan benih abadi karena dia sudah sepakat bertarung dengan kekuatan Heavenly Deity. Namun meskipun begitu, penguatan benih itu terhadap Ziri Tianjun bersifat menyeluruh. Dan Ziri Tianjun akan membuat Huang paham jika tanpa benih abadi tertinggi, maka perbedaan mereka seperti langit dan bumi. Terlihat Ziri Tianjun langsung mengeluarkan fonik sejati kabut ungu, yaitu teknik harta fonik sejati. Akan tetapi si Hao pun langsung mengeluarkan teknik kunpengnya. Dan terlihat jika fonik ungu ini pun berusaha untuk melahap kunpeng milik si Hao. Di sini pun si Hao melihat jika dengan penguatan benih abadi, teknik harta fonik sejati juga mendapat karakteristik wujud energi ungu. Yang mana dikombinasikan dengan api fonik di tubuh, maka bisa membakar segala hukum. Akan tetapi si Hao tidak lupa jika tubuhnya adalah daunnya yang bisa mengurai segala hukum. Terlihat si Hao pun langsung menggunakan tubuh kunpeng, yaitu teknik harta kunpeng yang dipadukan dengan tubuh sebagai benih. Dan menggunakan teknik ini pun, si Hao langsung menghancurkan fonik ungu tersebut hingga membuat Ziri Tianjun ini terluka. Terlihat si Hao pun menggunakan teknik kunpengnya tersebut untuk menyerang fonik ungu itu hingga hancur berkeping-keping. Saat Ziri Tianjun akan menyatukan lagi fonik ungunya itu, si Hao pun dengan cepat langsung menghancurkannya lagi. Dan melihat serangan si Hao yang sangat cepat ini pun, Ziri Tianjun tidak tahu jurus apa yang si Hao gunakan. Terlihat para murid dari Akademi Tianzhen sangat senang melihat Ziri Tianjun yang kalah dari Huang. Sementara para murid Akademi Immortal dan Akademi Abadi hanya bisa terdiam melihat itu. Setelah itu pun, terlihat bukit-bukit di tempat ini hancur dan tanah pun mulai bergejolak. Kemudian tak lama setelah itu, pintu masuk Istana Abadi bawah tanah pun langsung muncul. Melihat itu pun Cao Yuseng merasa jika gerbang Istana Abadi dipukul sampai terbuka oleh Huang. Si Hao yang sudah yakin jika dirinya sudah menang pun meminta teman-temannya untuk masuk dulu dan mencari peluang di dalam. Akan tetapi Ziri Tianjun pun juga tidak mau menunda kesempatan ini. Kemudian Ziri Tianjun pun mengakui jika dirinya memang sudah kalah. Si Hao pun meminta Ziri Tianjun minggir karena dia sudah cukup tahu diri. Setelah itu pun, ketiga Supreme Being muda ini juga muncul dan menutup ketiga sisi jalan murid Akademi Tianzhen. Melihat itu pun si Hao merasa jika mereka ini berusaha curang. Di sini Lancian pun mengatakan jika Ziri Tianjun memang sudah kalah. Akan tetapi Istana Abadi ini terbuka karena duel terkuat mereka. Yang mana itu membuktikan bahwa istana ini hanya mengakui kekuatan tertinggi. Dan jika si Hao membiarkan murid-murid biasa ini masuk, maka hanya akan membuang-buang peluang. Yang mana bagi Lancian, seharusnya mereka yang adalah pewaris terkuat 3 akademi yang menjelajahinya bersama. Di sini petapa Jigu juga mengatakan jika perang dengan wilayah asing semakin dekat dan meningkatkan kekuatan kultivator terkuat itu lebih penting. Apalagi mereka berempat sudah berada di ranah Voidao dan mendapat penguatan Dao Agung Langit dan Bumi serta kekuatan mereka juga sudah mengalami perubahan dahsyat. Dan Lancian yakin jika Huang tidak bisa menghentikan mereka berempat. Di sini si Hao pun teringat perkataan tetua Meng Tianzeng 3 tahun lalu saat si Hao akan berangkat menuju Bukit Abadi. Yang mana beliau mengatakan jika hal ini berhasil dan saat si Hao keluar dari pengasingannya nanti, maka si Hao tidak perlu menyembunyikan keunggulannya. Dan si Hao bisa menggunakan kekuatan penuhnya untuk menekan 8 penjuru. Di situ pun si Hao sadar jika dirinya harus melepaskan belenggu 2 akademi dan mengharumkan nama Akademi Tianzhen.
Saat itu Meng Tianzeng pun mengatakan jika persaingan 3 akademi hanya masalah kecil, karena yang ditakutkan di perbatasan kekaisaran adalah ada orang yang tidak bisa menerima identitas darah berdosa klan Xi. Dan jika Xiahou tidak ingin terkubur di kota kekaisaran, maka kepulangan Xiahou kali ini harus membuat dunia terpukau sehingga tidak ada lagi yang bisa mengabaikan sinarnya. Teringat semua itu pun, Xiahou langsung mengeluarkan ranah aslinya, yaitu ranah Voidao. Dan terlihat fluktuasi kekuatan besar muncul setelah Xiahou melepaskan ranah aslinya tersebut. Di sini pun Jiri Tianjun baru sadar jika ternyata Huang menyembunyikan kekuatan. Dan dia senang karena dengan begini Jiri Tianjun bisa bertarung bebas melawan Xiahou. Terlihat Jiri Tianjun ini pun mengeluarkan manifestasi benih energi ungu primordial karena dia sudah tidak akan menahan diri lagi. Huang. Kemudian Jiri Tianjun ini langsung mengeluarkan rantai ilahi Dao Agung yang diubah dari hukum langit dan bumi, yang mana dia menggunakan itu untuk bertarung dengan Xiahou lagi. Di sini Xiahou baru tahu jika ternyata seperti itu wujud asli benih energi ungu primordial. Jiri Tianjun pun sangat yakin jika dirinya tidak akan kalah dari Xiahou karena dirinya sudah menyatu dengan benih abadi tertinggi. Terlihat Jiri Tianjun mengeluarkan manifestasi matahari dari benih energi ungu primordialnya. Akan tetapi di sini Xiahou mengatakan jika tubuhnya sendiri adalah benih tak terkalahkan, yang mana Xiahou tidak perlu mengandalkan benda luar. Terlihat Xiahou pun mengeluarkan manifestasi dunia besar menggunakan tubuh sebagai benihnya. Bahkan Tai Yin Yutu pun merasa pusing dengan teknik ini karena dia merasa melihat alam semesta. Cheng Gongyang pun juga tidak menyangka jika Xiahou yang tidak punya benih abadi bisa mempunyai kekuatan sebesar ini. Bahkan Munu juga terkejut karena Xiahou ini selalu mengubah kemustahilan menjadi mungkin. Sedangkan Jiri Tianjun selama ini selalu bertekad untuk bisa menandingi Raja Langit Muda yang adalah murid terunggul di Akademi Immortal. Terlihat Xiahou langsung menyedot Jiri Tianjun ke dalam kekuatan semestanya itu saat dia mulai bergerak untuk menyerang Xiahou. Namun untungnya ada seseorang yang menolong Jiri Tianjun dan meminta Xiahou menghentikan semua ini. Setelah itu terlihat jika semua orang terdiam atas kejadian barusan. Di sini pun Xiahou mengatakan jika Jiri Tianjun sudah kalah. Dan Cao Yuzheng berkata jika Supreme Being muda ini tetap kalah di hadapan Xiahou yang adalah saudaranya. Terlihat Jiri Tianjun ini tidak percaya jika dirinya bisa kalah. Namun Zitong mengatakan jika Dao Agung ribuan tahun tidak untuk merebut kalah menang yang hanya sesaat ini. Dan pasti suatu saat nanti tuannya itu bisa balas dendam. Terlihat jika yang menyelamatkan Jiri Tianjun tadi ternyata adalah tetua Ziying. Dan dia berkata jika untungnya dia sedang lewat di sini. Karena jika tidak, paling cepat beberapa bulan dan paling lama beberapa tahun, Jiri Tianjun akan berbaring di tempat tidur untuk pemulihan. Di sini Jiri Tianjun mengatakan jika dirinya berpikir dengan terus melangkah maju, maka bisa menjadi yang terbaik di dunia. Tetua Ziying pun bertanya apakah Jiri Tianjun ini masih belum mengerti jika Huang telah melewati jalan melawan langit yang belum pernah ada. Yang mana jika kalah dari Huang ini, itu juga bukan salah dari Jiri Tianjun. Terlihat luka Jiri Tianjun pun semakin parah karena pertarungan barusan. Dan dia tidak menyangka bagaimana mungkin ada orang yang bisa melewati jalan buntu seperti tubuh sebagai benih itu. Sementara terlihat Jin Jiaoxi membayangkan saat dirinya akan dijadikan sup oleh Xiahou, yang mana hal itu membuatnya sangat ketakutan setelah melihat pertarungan barusan. Di sini Jin Jiaoxi pun langsung meminta ampun kepada Xiahou dan mengatakan jika kulitnya tebal serta dagingnya kasar yang tidak enak dimakan. Dan dia berjanji jika kelak dia tidak akan berani melakukan hal ini lagi. Xiahou pun heran karena badak ini meminta maaf, padahal tadi dia ingin Xiahou ini mati. Sementara Munu mengakui jika tubuh sebagai benih memang membuat tubuh terlihat lebih kekar. Dan hal itu benar-benar membuat iri orang lain. Setelah itu pun terlihat gerbang menuju istana abadi tersebut terbuka lebar. Dan Xiahou pun mengajak semua murid Akademi Tianzhen mengikutinya karena ini adalah peluang bagi Akademi Tianzhen. Terlihat naga merah milik Dasutuwu juga masuk ke dalam gerbang karena dia merasa jika menunggu orang lain mengambil semuanya, maka dia hanya akan mendapatkan sisanya. Di sini pun Dasutuwu berniat untuk mengantar Petapa Jigu masuk ke sana. Akan tetapi Petapa Jigu menolak karena dia punya cara sendiri. Dan terlihat jika semua orang langsung masuk ke sana. Sedangkan di dalam, Xiahou pun langsung menyerang pusaran api yang tiba-tiba muncul di belakang para murid Akademi Tianzhen.
Dan kemudian Xiao meminta semua murid Akademi Tianzhen duluan, sedangkan Xiao akan menyusul nanti. Terlihat jika ternyata pusaran api tadi adalah naga dari Dasutuwu, dan dia merasa jika Xiao terlalu memandang tinggi kekuatan sendiri karena hanya dengan Xiao sendiri, namun dia ingin melindungi orang lain. Sementara di tempat lain, terlihat seseorang sedang melaporkan kepada tuannya jika istana abadi sudah terbuka, yang mana era terkenal orang ini yang mengguncang dunia telah tiba karena dia pernah mengalahkan semua pesaingnya. Dan pada Perfect World episode 239, terlihat Xiao akan menghadapi keempat Supreme Being muda itu yang terus berusaha menghalangi Xiao. Dan Xiao akan menggunakan kotak harta misterius kemarin untuk bisa membuka penghalang dan masuk ke dalam istana abadi tersebut. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 238 ini. Ternyata kekuatan Xiao di ranah Voidou ini sangat mengerikan ya. Bahkan dia bisa menggunakan tubuh Kunpeng yang membuat tampilan Xiao jadi tambah suangar. Dan siapakah sebenarnya sosok misterius barusan? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 239. Akhir kata, selamat menjalani akhir pekan dan jaga diri kalian. Dan see you next episode.